Tetap setia memelihara hidup. Inilah Sampan bersama saya Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada hal yang perlu kita perjuangkan dan pertahankan dalam hidup, yaitu kebenaran. Hal ini tentunya membutuhkan perjuangan, karena kebenaran sangat sulit untuk didapatkan dan diperoleh. Sedangkan kejahatan mungkin tidak perlu diperjuangkan, pun pula tidak perlu dicari, karena ia akan selalu mendatangi kita. Kita perlu memperjuangkan kebenaran agar tetap dalam hidup kita. Karena satu saja hal yang baik, yang benar di dalam hidup kita, hal itu diperhitungkan Tuhan untuk keselamatan kita. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk setia memelihara hidup kita di dalam kebenaran. Dalam bacaan pertama, Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa jika oleh satu kesalahan semua orang dapat binasa atau mati, demikian pula oleh suatu kebenaran semua orang akan diselamatkan. Yang dimaksudkan Paulus adalah tentang Yesus, bahwa walaupun Adam adalah pintu masuknya dosa dalam kehidupan manusia, namun Yesus yang datang kemudian, melalui dialah pintu kepada keselamatan semua orang menjadi terbuka. Paulus mau mengingatkan kita untuk tetap setia, beriman dan percaya kepada Yesus, karena dialah pintu menuju keselamatan, pintu menuju kebenaran. Paulus mengingatkan kita juga bahwa jika saja ada satu kebenaran di dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Jika saja Yesus tetap berada di dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan pada hari penghakiman itu tiba. Oleh karena itu, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua untuk tetap setia menjaga dan memelihara hidup kita di dalam kebenaran. Karena kita tidak tahu kapan tiba-tiba hari Tuhan akan mendatangi kita. Agar jika hari Tuhan yang datang tidak disangka-sangka itu, kita semua didapatkan telah memiliki suatu kebenaran di dalam hidup, telah memiliki Yesus di dalam hidup kita. Cara bersikap, cara memelihara dan berjaga
agar kita kedapatan berbuat baik, menurut Yesus kita belajar dari seorang hamba yang hanya tahu kewajibannya untuk melayani tuannya. Kapanpun waktunya pulang ke rumah ketika tuannya datang, hamba itu harus didapati dalam keadaan siap sedia. Karena jaminan agar hamba itu tetap bekerja, tetap mendapatkan upah kehidupan adalah ketika dia didapati setia memelihara kewajibannya sebagai seorang hamba. Selain mengajak kita untuk bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dalam melaksanakan hal-hal yang baik dalam hidup kita, Yesus mau menegaskan juga bahwa keselamatan itu juga tergantung pada diri kita masing-masing. Kita diumpamakan sebagai seorang hamba yang bisa membuka dan menutup pintu agar tuan rumah masuk. Bisa saja kita menafsirkan Yesus sedang mengajak kita untuk menjaga dan memelihara hati kita bagaikan seorang hamba penjaga pintu. Kita perlu menjaga pintu hati kita agar hal yang baik, hal yang menyelamatkan itu boleh masuk ke dalam hati kita. Tetapi kita juga harus menutup pintu rapat-rapat, pintu hati kita rapat-rapat terhadap kejahatan, hal-hal yang tidak baik yang datang ke dalam kehidupan kita hanya untuk membinasakan kita. Saudara-saudariku terkasih, setia untuk menjaga dan memelihara hidup kita agar kehidupan kita tetap bercahaya dan bernyala dalam hal-hal yang baik dan benar, agar ketika hari Tuhan mendatangi kita, ada paling tidak satu kebenaran yang kita pertahankan dan perjuangkan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita tetap berjuang agar Yesus, kebenaran hidup itu, tetap ada di dalam setiap kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.